Shalom jemaat semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan yang begitu berharga bagi setiap kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami masing-masing untuk kami dapat mengerti bahkan melakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami di dalam kelemahan, keterbatasan maupun juga keberdosaan kami. Kiranya itu semua tidak menghalangi kami untuk kami dapat menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh sukacita, untuk kami boleh diubahkan melalui firman Tuhan. Tolonglah saya yang akan menyampaikan maupun juga jemaat-jemaat yang mendengarkan. Kiranya Engkau yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suatu anugerah dan kesempatan yang begitu berharga bagi saya untuk saya boleh diberikan kesempatan untuk dapat melayani firman Tuhan di dalam ibadah umum GKT Eklesia Surabaya. Nama saya adalah Yohanes Handoko, dan Bapak Ibu dapat menebak melalui logat saya, sebenarnya kita ini berasal dari kota yang sama, yaitu kota Surabaya. Dari sejak saya kelas 4 SD sampai lulus kuliah, maksud saya lulus SMA, saya dibesarkan di dalam satu gereja, yaitu GKT Nazaret Surabaya. Jadi paling tidak kita dapat melihat satu anugerah dari Tuhan mempertemukan kita walaupun secara online. Mari saudara, hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 3. Judul yang diberikan kepada saya yaitu Allah mengasihiku. Allah mengasihi umatnya. Walaupun di dalam keadaan dan pergumulan yang berat, ada Tuhan yang senantiasa menolong dan juga menyertai kita. Mari kita belajar dari Mazmur 3. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Mazmur 3. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Bulan Januari di tahun 2020, jadi bulan Januari di tahun yang lalu, ada seorang jemaat yang datang kepada hamba Tuhannya. Pak, minggu lalu saya barusan membuka usaha saya yang baru, yaitu rumah makan. Bukan cuma satu, Pak, tetapi sampai 3 cabang rumah makan di kota Surabaya. Wah, mendengar hal ini, si pendeta itu menyambut dengan sukacita, karena siapa hamba Tuhan yang tidak senang ketika jemaat mengalami kemajuan di dalam usahanya. Nah, saudara sekalian, jemaat itu cerita kepada pendetanya, Pak, minggu depan nanti Bapak yang meresmikan ya, bantu saya mendoakan supaya usaha ini dapat lancar. Nanti minggu depan Bapak akan saya bawa di cabang yang paling utama, yang paling besar di antara 3 tempat itu. Nah, saudara sekalian, ketika memulai usaha pekerjaannya ini,
Si bapak pemilik usaha ini begitu menyambut dengan luar biasa dan dengan rasa optimis. Pastilah usaha dan pekerjaannya kali ini pasti akan mendatangkan rezeki yang sangat besar bagi dia dan keluarganya. Dia mempersiapkan begitu macam perlengkapan adalah perlengkapan yang terbaik di dalam rumah makan tersebut. Dia pun juga mempersiapkan para SDM yang bekerja di restorannya, baik itu koki, baik itu pramusaji, ada begitu banyak orang-orang lainnya yang terlibat di dalam usaha pekerjaannya itu adalah yang terbaik. Bahkan dia mengaku kepada pendetanya, "Pak, nanti minggu depan kalau Bapak ke rumah makan saya jangan kaget ya, karena saya mengundang seorang artis dari Jakarta. Dia adalah masih ada bau-bau saudara dengan saya. Jadi ketika saya mendatangkan artis tersebut untuk nyanyi, saya tidak bayar loh Pak." Wah, dia begitu senang dan antusias sekali ketika ingin memulai usaha pekerjaannya ini. Dan betul saudara sekalian, minggu depannya ketika pendeta tersebut melihat di dalam restoran yang baru saja dibuka, dia melihat begitu banyak tamu-tamu yang diundang, ada begitu banyak ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga ataupun juga melalui hal-hal yang lain. Karena itu saudara sekalian, pemilik dari restoran ini begitu yakin kalau usaha pekerjaannya ini akan mendatangkan rezeki yang sangat besar baginya. Nah, saudara sekalian, itu Januari tahun 2020. Tentu kita masih ingat di dalam pikiran setiap kita, masuk di dalam bulan Maret tahun 2020, Indonesia mengalami yang namanya gejolak pandemi virus COVID-19. Mendengar hal ini, Pak Pendetanya tanya lagi kepada pemilik restoran tersebut pada bulan April tahun 2020. "Pak, gimana usahanya?" "Aduh Pak, jangankan untung besar, saya sekarang buntung besar Pak. Saya maunya cari untung, tapi sekarang saya malah mendapatkan buntung Pak. Karena ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi." Itu bulan April tahun 2020. Memasuki pertengahan tahun 2020, bulan Juli, Agustus, September ke atas, keadaan bukan makin membaik, tetapi justru malah makin memburuk. Nah, saudara sekalian, melalui peristiwa yang dialami oleh bapak pemilik restoran ini, kita bisa melihat ada begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Belum cukup satu orang yang mengalami penderitaan. Saya pun juga beberapa waktu yang lalu mendapatkan sebuah berita bahwa ada seorang yang baru saja kena PHK. Dia pegawai harian, tetapi dia akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya. Dia kebingungan bagaimana caranya dia memberikan makan kepada dirinya sendiri, kepada istri, dan kepada kedua anaknya. Apa yang lalu dia lakukan? Dia melihat dompetnya sudah kosong. Tidak ada satupun lembar uang di dalam dompetnya. Sementara dia melihat ada istri dan juga dua orang anaknya yang masih kecil yang harus diberikan nasi supaya mereka dapat kenyang dan melanjutkan kehidupan mereka. Lalu apa yang dia lakukan? Dia cari di sekelilingnya benda apa yang dapat dijualnya. Lalu dia ambil rice cooker, dia berkeliling di beberapa tempat untuk menjual rice cooker. Saudara, ini adalah hal yang ironis loh. Dia membutuhkan sebuah nasi untuk dimakan, tetapi alat untuk memasak nasinya itu harus dijual supaya dia dapat membeli beras untuk dijadikan nasi. Saudara, kalau kita melihat ada begitu banyak penderitaan dan pergumulan berat selama kita hidup. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kalau aku ini anakmu, kok hidupku menderita ya Tuhan?"
Tuhan, bukankah aku sudah lama mengikut Tuhan, aku sudah percaya beriman kepadamu, tetapi kenapa ya Tuhan, hidupku kok begini-begini saja? Justru malah makin memburuk, bukan makin membaik. Ada begitu banyak pertanyaan yang kita punyai selama kita hidup di dunia ini. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Kita sering kali bertanya, Tuhan, sampai hari ini apakah Engkau masih peduli dengan aku? Apakah Engkau betul-betul ada untuk menyertai aku? Nah saudara, firman Tuhan hari ini menolong setiap kita. Bahwa ternyata ada seorang raja yang bernama Raja Daud. Dia begitu banyak mengalami pergumulan berat dalam kehidupannya. Dan secara khusus kalau kita melihat di dalam Mazmur 3 ini, Daud ini menulis Mazmur 3 ini ketika dia pun juga ada di dalam masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam pendahuluannya, di dalam ayat yang pertama, Daud mengatakan bahwa Mazmur ini dituliskan ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi ketika di dalam masa tuanya, Raja Daud ini mengalami sebuah peristiwa yang begitu mengenaskan. Karena anaknya sendiri, yaitu Absalom, ingin merebut tahta Daud. Dan caranya adalah dia harus membunuh ayahnya, yaitu Daud. Daud pun mengerti. Lalu Daud pun melarikan diri supaya dia tidak dibunuh. Saudara, ini begitu ironis. Mengapa? Karena pada saat itu Daud sudah berusia lanjut. Usianya sudah tua. Bahkan kalau dicatat di dalam peristiwanya, di dalam 2 Samuel 15 ayat 30, Daud di dalam pelariannya itu dikatakan dia itu mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Bayangkan saudara, dia ini seorang raja loh. Seorang raja, orang yang berkuasa, orang yang mempunyai kedudukan, tetapi dia harus lari. Dan di dalam sebuah pelariannya untuk mendaki Bukit Zaitun, dia pun mendaki sambil menangis. Bukan cuma menangis, dikatakan apa? Dikatakan dia itu menyelubungi kepalanya dengan kain. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitarnya tidak mengenal siapa itu. Dia malu karena apa? Dia harus lari karena dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Bahkan dikatakan dia itu sampai tidak memakai alas kaki ketika dia lari. Saudara, ini adalah pergumulan yang sangat berat loh yang dialami oleh Raja Daud. Bahkan dikatakan kalau pelarian Daud yang kedua ini jauh lebih parah dan lebih mengenaskan daripada ketika dia masa mudanya dulu, ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul. Karena apa? Karena dulu memang beda, dulu masih muda, masih kuat, masih punya banyak energi. Tetapi sekarang di dalam pelariannya yang kedua, ketika dikejar-kejar oleh Absalom, dia ini harus lari di dalam kondisi tubuh yang sudah tua. Lalu juga ternyata Alkitab mencatat, bukan cuma Absalom saja yang mengejar Daud, tetapi ada seorang panglima perang dari Raja Daud yang bernama Ahitofel. Ahitofel ini turut mengejar-ngejar Daud. Lalu dia memanggil 12.000 pasukan Israel untuk mengejar Daud. Bayangkan saudara, dikejar anaknya, dikejar oleh panglima perangnya, dikejar oleh 12.000 pasukannya. Waduh, ini betul-betul adalah masa-masa sulit yang dialami oleh Raja Daud. Saudara, mungkin setiap kita pernah mengalami hal demikian. Kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Raja Daud, tentu apa yang dialami oleh Daud ini jauh lebih berat daripada apa yang kita alami sekarang. Tapi mungkin Bapak Ibu berkata, "Halo,
memang lebih berat Daud, tapi ini saya juga berat loh. Saya butuh pertolongan ini. Bagaimana ya cara saya melewatinya? Nah, saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan disediakan bagi Daud, dan juga saya meyakini disediakan bagi saya dan bagi Anda semua. Karena pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan. From the Lord comes deliverance. Dari Tuhan datang pertolongan. Saudara, kalau kita melihat Mazmur 3 ini menunjukkan bagaimana Daud itu tetap percaya kepada Tuhan meskipun ada orang-orang di sekitarnya yang menjadi lawannya tidak percaya kepada Tuhan. Ayat 2 dan ayat 3 dikatakan begini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ada orang-orang di sekitar Daud yang mengatakan bahwa percuma kamu berharap kepada Tuhan. Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Apakah Daud mengamini hal itu? Ternyata tidak. Daud tetap menunjukkan iman percayanya kepada Tuhan. Daud menyadari di dalam kehidupannya, di dalam pergumulannya, ada kuasa yang begitu besar, yaitu kuasa Tuhan yang menyertai dan menolong Daud. Dan kuasa Tuhan itulah yang menolong Daud untuk melewati masa-masa sukar. Kita pun juga demikian. Saudara, saya memberikan sebuah gambaran. Di tangan saya ada sebuah remote AC. Kalau kita mempunyai AC atau mempunyai TV, pasti bonus remote TV atau remote AC. Remote itu kegunaannya begitu banyak untuk menaikkan, menurunkan volume, menyalakan, mematikan AC atau TV. Nah, saudara sekalian, yang di tangan saya ini adalah remote AC. Untuk menyalakan dan mematikan AC, saya hanya perlu memencet tombol yang warna biru untuk menyalakan dan memencet tombol yang warna kuning untuk mematikan AC. Tinggal pencet satu tombol, AC bisa nyala ataupun bisa mati. Lalu juga ada tombol-tombol lain yang mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Saya hanya tinggal pencet tek, lalu AC itu akan memprogram dirinya sendiri untuk dapat bekerja sesuai apa yang saya mau. Nah, saudara, ketika kita melihat benda yang sangat berguna ini, yaitu sebuah remote AC, apakah ketika kita menemui seseorang yang berkata, wah, ini gara-gara aku ini, karena tanganku ini, karena jempolku inilah saya bisa mematikan dan menyalakan AC. Ini karena jempolku ini yang bekerja. Kita pasti menilai orang itu, waduh, orang ini sangat konyol sekali pemikirannya. Bukan karena jempolmu yang berkuasa, tetapi karena remote AC itu yang mengeluarkan sebuah daya untuk dapat mematikan dan menyalakan AC. Demikian pun juga setiap kita di dalam kehidupan kita. Janganlah sampai kita berpikir, oh Tuhan, karena aku loh ya, kalau aku tidak berbuat ini, tidak mungkin tuh bisa lewat seperti itu. Saudara, ini adalah hal konyol lagi. Ada daya yang begitu besar di balik diri kita. Ada kuasa yang tidak terlihat yang begitu besar, jauh lebih besar daripada segala daya dan kuasa kita, yaitu kuasa Tuhan yang memberikan pertolongan dan juga memberikan pimpinan, sehingga kita di dalam pergumulan dan kesulitan kita dapat melewatinya. Itu karena ada kuasa, yaitu dari Tuhan yang menolong setiap kita. Dan betul-betul itulah yang dirasakan oleh Daud.
Maka Daud ketika menyadari hal itu, apa yang dia katakan di dalam ayat 4 dan 5? Daud itu menggambarkan Tuhan seperti sebuah perisai. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ayat 4 dikatakan Daud percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan itu digambarkan seperti sebuah perisai. Saudara, saya mempunyai sebuah gambar, yaitu bagaimana ketika seorang prajurit itu membawa satu pedang dan satu perisai ketika dia hendak berperang. Saya ambil contoh adalah gambar seorang anak-anak ini ya. Jadi gambar anak-anak. Nah, saudara, seorang prajurit dapat membawa satu perisai untuk melindungi dirinya sendiri, sembari dia harus memegang satu buah pedang untuk melawan musuhnya. Kalau kita melihat, ketika musuh itu datang dari arah depan, si prajurit ini dapat melindungi dirinya dengan perisai. Dia tinggal arahkan perisainya ke depan seperti ini, maka musuh di depan tidak mungkin dapat menyerang dia. Tetapi coba bayangkan, perisai itu kan melindungi dari arah depan saja. Bayangkan kalau ada musuh di sebelah kanan, sebelah kiri, bahkan di sebelah belakang yang menyerang. Apakah terlindung? Tidak, saudara. Karena apa? Perlindungannya hanya untuk arah depan saja. Daud mengatakan bahwa Tuhan itu seperti perisai yang melindungi aku. Kalau kita bandingkan di dalam Alkitab bahasa Inggris, Daud ini bukan cuma menggambarkan Tuhan itu seperti perisai yang cuma melindungi saja. Bukan. Tetapi dia itu menggambarkan Tuhan seperti perisai yang mengelilingi Daud. Sehingga perisai yang mengelilingi Daud itulah yang akan memberikan jaminan perlindungan bagi Daud. Saudara, ketika perisai itu ada di sekeliling, maka dari arah manapun saja Daud akan terlindungi. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan bagi Daud. Saudara, ayat 4 dan 5 ini sangat penting loh bagi setiap kita untuk kita tahu dan kita imani bahwa di dalam setiap kehidupan kita ada penyertaan Tuhan yang selalu ada mengelilingi kita, sehingga ketika ada begitu banyak musuh dan persoalan datang, maka kuasa Tuhan itulah yang memberikan Anda semua perlindungan. Lalu juga ketika Daud tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan baginya, Daud pun ternyata bisa tidur. Wah, mengapa bisa tidur? Coba kita melihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya dikatakan begini. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara, Daud dapat tidur. Walaupun apa? Walaupun dikatakan di situ puluhan ribu orang mengepung aku. Di sini siapa yang punya kesulitan untuk tidur? Orang dapat tidur nyenyak, saya katakan itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Saya ada jemaat di GKT Banyuwangi ini yang kesulitan untuk tidur. Karena apa? Karena pikirannya itu banyak sekali. Kalau tidur itu ya, bisa jam 2 subuh atau jam 3 subuh, itu baru tidur. Lalu tidurnya berapa lama loh? Antara 3 sampai 4 jam saja. Setelah itu dia harus bangun, mempersiapkan sarapan atau mempersiapkan hal-hal yang lain untuk keluarganya, lalu dia memulai pekerjaannya. Saudara, satu hari loh hanya tidur 3 sampai 4 jam. Saya katakan kok enggak ngantuk kamu?
Ya apa sih? Ndak iso turu, ndak bisa tidur loh pikiranku banyak, mikir apa? Wakeh, banyak. Ya mikiri pekerjaan, ya mikiri anak, ya mikiri pelayanan, mikiri suami, banyak macam-macamnya. Nah, saudara sekalian, kalau orang tidak dapat tidur dengan nyenyak, ini adalah sebuah kesulitan yang besar. Karena apa? Ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau seseorang mempunyai masalah yang begitu rumit dan berat, maka akan kesulitan untuk tidur. Saudara, saya secara pribadi, saya adalah orang yang gampang tidur. Walaupun ada permasalahan, saya pun bisa cepat tidur. Karena apa? Saya percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti saya tidak pernah sekalipun kesulitan tidur. Pernah. Waktu kapan? Ketika menghadapi persoalan yang begitu berat, yang jauh lebih berat daripada persoalan saya yang normal. Iya ya, saya bisa merasakan bagaimana sulitnya tidur. Saudara, Daud dapat tidur karena Daud tahu hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Kalau Daud fokusnya kepada masalah dan pergumulannya, saya yakin Daud akan stres dan tidak dapat tidur. Tetapi karena Daud dapat tidur, dikatakan itu semua karena ada Tuhan yang menopang Daud. Mazmur 3 ditutup di dalam ayat 9 yang merupakan sebuah wujud iman yang begitu besar dari Daud. Daud mengatakan bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Dari Tuhan saja datang pertolongan. From the Lord comes deliverance. Dari Tuhan datang pertolongan. Saya akan tutup khotbah ini dengan menampilkan sebuah gambar. Kalau kita melihat gambar yang saya berikan ini, ada gambar singa, ada gambar harimau, serigala, lalu juga banteng. Apa kesamaan dari 4 binatang ini? 4 binatang yang saya berikan gambar tersebut adalah sama-sama binatang buas. Kalau kita menemukan salah seekor dari 4 macam hewan ini, kita tentu akan lari terbirit-birit. Karena apa? Karena mereka sangat ganas. Kita pasti akan kalah kalau melawan hewan-hewan tersebut. Tetapi saudara, saya beserta 2 orang adik laki-laki saya pernah bertemu dengan hewan-hewan ini. Hewan sungguhan loh ya, bukan di TV. Kalau di TV saya dan adik saya tidak takut. Ini hewan sungguhan. Saya ketemu singa, saya ketemu macan, saya ketemu serigala, banteng. Bahkan juga lebih daripada 4 hewan ini. Ada begitu banyak hewan buas. Betul-betul saya bertemu dan ada di sekeliling saya. Hewan asli loh saudara. Tetapi saya dan adik saya tidak sedikit pun merasa takut. Bahkan kami bertiga yang kami lakukan adalah justru kami yang ganggu-ganggui hewan-hewan tersebut. Saudara tahukah bagaimana saya tidak bisa takut? Karena saya bertemu hewan-hewan ini ketika ada di taman safari. Jadi artinya saya ada di sebuah mobil, ada di tempat yang aman. Kalau taman safari kan tidak boleh tuh keluar dari mobil lalu jalan kaki, tidak boleh. Harus tetap ada di dalam mobil. Saudara, bagaimana dengan setiap kita? Di sekeliling kita bisa ada begitu banyak pergumulan dan masalah. Tetapi bagaimana caranya kita tetap tenang dan tetap berani, tidak takut sedikit pun. Karena kita ada di dalam Tuhan yang senantiasa menolong setiap kita. Saya berdoa khususnya untuk jemaat-jemaat GKT Eklesia di dalam pergumulan dan kesulitan di dalam mengikut Tuhan. Marilah kita tetap percaya
bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita adalah umat Tuhan, maka kita meyakini ada pertolongan Tuhan yang begitu besar, yang senantiasa memberikan iman dan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu berharga. Karena kami mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan pertolongan bagi setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, di dalam keterbatasan kami melihat kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja untuk kami dapat terus dihiburkan dan dikuatkan. Tolonglah setiap jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan firman dan di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau yang menolong, mempertumbuhkan imannya, supaya semakin hari kami semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.